Di samping-samping kalau air meti itu buayanya banyak sekali. Wih, luar biasa ya teman pemilih. Daftar pemilih berkelanjutan. Ini tujuannya untuk apa? Untuk memelihara keakurasian data pemilih. Apakah KPU Kabupaten Sorong punya rencana inovasi? Halo teman pemilih, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami di kanal YouTube KPU Kabupaten Sorong. Gimana kabarnya teman pemilih semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan happy ya. Ya, teman pemilih, hari ini adalah podcast KPU Kabupaten Sorong dan saya Pupung Andriani yang akan menjadi host dalam episode Apa Kabar KPU Kabupaten Sorong Pasca Pemilu dan Pilkada 2024. Iya, bersama saya di studio sudah hadir Ketua KPU Kabupaten Sorong, Bapak Franky Duit, dan Ibu Yanti Kambuaya, Kepala Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM. Selamat datang Bapak Ibu di kantor KPU Kabupaten Sorong. Iya, gimana kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Iya, sehat ya. Iya, baik. Boleh nih Bapak dan Ibu memperkenalkan diri mungkin kepada teman pemilih di rumah, profil dari Pak Ketua sendiri, dan nanti dilanjutkan dengan Ibu. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Franky Marga Duit. Aktivitas keseharian saya hari ini dipercayakan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong, sekaligus Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Baik, terima kasih. Nah, untuk Ibu Yanti Kambuaya, boleh diperkenalkan dulu diri kepada teman-teman pemilih di rumah. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yanti Kambuaya. Aktivitas keseharian saya sebagai anggota KPU Kabupaten Sorong, yang melekat pada divisi saya adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Iya, baik. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ya Bapak dan Ibu ya, boleh dong berbagi cerita untuk teman pemilih di rumah, keseharian atau aktivitas apa saja yang Bapak dan Ibu lakukan akhir-akhir ini. Mungkin dimulai dari Bapak Ketua. Ya, tentunya kami hari-hari tetap melaksanakan tugas bagaimana mestinya, karena tetap kita melihat tahapan yang sudah berjalan dan tahapan yang akan berjalan. Tentunya keseharian yang lain, mungkin setelah selesai kantor kami melaksanakan aktivitas kami seperti mungkin aktivitas sehari-hari di rumah dan aktivitas lain. Tentunya wajib kita melaksanakan aktivitas kantor mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Namun pada saat ada tahapan yang namanya penyelenggara tidak mengenal namanya hari Senin sampai dengan atau tanggal libur ya. Tetap hari Senin sampai hari Minggu kita ketika ada tahapan tetap kita masuk kantor untuk melaksanakan seluruh rangkaian tahapan yang ada. Iya, baik. Kalau untuk Ibu, akhir-akhir ini aktivitas Ibu di kantor mungkin bisa dibagikan kepada teman pemilih di manapun berada. Iya. Pas kita berkaitan dengan aktivitas keseharian kami, ya pastinya sama dengan Pak Ketua. Kita selalu melaksanakan tugas sebagai penyelenggara KPU Kabupaten Sorong. Pastinya kita selalu ke kantor. Setelah mungkin kami pulang kantor, mungkin melakukan aktivitas keseharian kita bersama keluarga dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, teman pemilih di rumah sudah mengenal ya
Bapak Ketua kita dan Ibu Yanti Kambuaya, Kepala Divisi Sosdikli dan Parmas, serta SDM ya Ibu ya. Oke. Teman pemilih, pemilu dan pilkada 2024 sudah selesai. Tetapi kerja KPU Kabupaten Sorong masih terus loh. Sebenarnya kerja KPU Kabupaten Sorong masih tetap berjalan ya Bapak Ibu. Kali ini kita akan ngobrolin apa saja sih aktivitas dan program kerja KPU Kabupaten Sorong setelah pemilu dan pilkada selesai. Apakah KPU Kabupaten Sorong langsung libur? Atau justru kerja KPU Kabupaten Sorong lebih banyak? Nah, banyak masyarakat di luar ya Bapak dan Ibu mengira kalau kerja KPU itu sudah selesai setelah hari pencoblosan. Padahal kenyataannya justru banyak pekerjaan penting yang justru teman-teman di KPU Kabupaten Sorong lakukan ya Bapak Ibu setelah pemilu dan pilkada kemarin selesai. Nah ini untuk Bapak nih, boleh dong Bapak cerita sedikit apa sih yang sedang dikerjakan oleh KPU Kabupaten Sorong pasca pemilu dan pilkada 2024 kemarin? Ya, baik, menyambung dari tadi yang sudah disampaikan bahwa KPU khususnya penyelenggara ini mungkin persepsi publik menyampaikan bahwa pada saat kita melaksanakan seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada atau pemilihan itu sudah clear, tidak ada kerja lagi. Tentunya itu tidak seperti itu ya. Kita tetap melaksanakan aktivitas tugas dan tanggung jawab kita pasca pemilu ataupun pilkada. Salah beberapa hal misalnya kita melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemilu dan juga pilkada. Tentunya evaluasi ini kita melihat apa kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat pemilu di tahun 2024 dan juga pilkada di tahun 2024. Kita akan menyempurnakan di pemilu ataupun pilkada berikutnya. Yang berikut kita melaksanakan pendidikan pemilih secara berkelanjutan, tentunya lewat sosialisasi. Kita menyampaikan kepada publik dan juga masyarakat poin-poin atau hal-hal terbaru yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu maupun kepala daerah kepada masyarakat. Yang berikut, pelayanan informasi publik. Kami memberikan pelayanan informasi publik kepada semua dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tentunya hari ini kita melaksanakan satu tahapan yaitu daftar pemilih berkelanjutan. Ini tujuannya untuk apa? Untuk memelihara keakurasian data pemilih, tentunya berpatokan kepada pemilu atau pemilihan sebelumnya ya, yaitu di tahun 2024 supaya menjaga sampai di tahun 2029 pemilu atau pemilihan berikutnya. Yang berikut, kami juga melaksanakan proses PAW anggota DPR apabila di DPRD Kabupaten Sorong ada anggota DPR yang mungkin akan melaksanakan PAW atau pergantian antar waktu. Dan yang berikut, penghapusan logistik eks pemilu. Nah ini beberapa waktu ke belakang ini telah dilaksanakan penghapusan logistik pemilu KPU dan juga KPKNR di Kota Sorong. Dan yang berikut penyusunan laporan pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Ini kita melakukan penyusunan pelaporan. Oke, baik Bapak. Terus gimana Bapak nih KPU Kabupaten Sorong dalam mempersiapkan penyusunan laporan baik pelaksanaan pemilu maupun pilkada secara umum? Ya, tentunya kita melakukan penyusunan laporan ini pertanggungjawaban ya. Tentunya kami KPU harus mempersiapkan beberapa hal, yaitu tadi di awal saya sampaikan kita melaksanakan evaluasi menyeluruh tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Itu tentunya kita melakukan evaluasi dari sisi teknis dan juga penyelenggaraan pemilu maupun aspek teknis lainnya. Dan setelah kami melakukan evaluasi tahapan pemilu, kami menyusun laporan pertanggungjawaban. Laporan ini disusun guna atau sebagai bentuk akuntabilitas KPU atas pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Dan yang berikut, memastikan laporan yang disusun secara sistematis dan juga ilmiah. Laporan ini menjadi bahan evaluasi untuk pemilu dan juga pilkada selanjutnya atau pilkada mendatang. Iya, baik. Terima kasih Bapak.
Mungkin dari Bapak Ketua kita beranjak ke Ibu Yanti. Teman pemilih menelisik kembali ke belakang ya pada saat pemilu dan pilkada 2024 kemarin, khususnya di bagiannya Ibu Yanti, Sosdikli, Parmas dan SDM itu sangat sibuk ya, cukup sibuk kemarin ya. Nah, bisa dong Ibu berbagi cerita sedikit ke teman pemilih dimanapun berada tentang pengalaman pada saat pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin. Mungkin baik tentang beberapa agenda ya, seperti penguatan kelembagaan SDM ya di bagian Ibu, kemudian pembentukan badan penyelenggara ataupun pendidikan pemilih ya, atau sosialisasi. Mungkin juga ada KPU Goes to School ya kemarin ya, ataupun Goes to Campus ya, luar biasa ya. Mungkin Ibu bisa disampaikan ke teman pemilih. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan penguatan SDM, itu adalah salah satu tujuan bagaimana penyelenggara itu mampu dan menguasai tugas dan wewenang mereka dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang sedang berlangsung, yang saat ini atau yang ke depan, di mana kita melihat kembali pada pemilu dan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 kemarin, di mana sebagai teman-teman yang melaksanakan tugas tahapan sebagai penyelenggara, di dalamnya ada KPU, komisioner, dan juga anggota ketua KPU dan anggota-anggota, dan juga sekretariat. Mereka melaksanakan tugas tanggung jawab dalam melaksanakan tahapan itu, harus mereka menguasai tugas kerja dan wewenang yang baik, profesional, berintegritas, dan juga dalam melaksanakan penyelenggaraan itu menghasilkan pemilihan yang bermartabat. Selanjutnya, dalam melaksanakan tahapan-tahapan, di sana juga kita melaksanakan perekrutan badan ad hoc atau perekrutan penyelenggara. Ada PPD dan juga ada PPS dan juga ada KPPS. Tugas PPD adalah mereka sebagai penyelenggara yang melaksanakan tugas di tingkat distrik. Selanjutnya PPS ini mereka melaksanakan tugas mereka di tingkat kampung kelurahan, dan juga KPPS mereka melaksanakan tugas mereka di tingkat TPS. Itu adalah salah satu tugas kami sebagai KPU dalam melaksanakan perekrutan untuk menyeleksi calon-calon badan penyelenggara. Itu dilakukan langsung oleh kami dari KPU. Proses perekrutan, kalau dilihat dari proses perekrutan pada situasi kemarin, pemilu dan juga pilkada, di sana kami merasa bahwa cukup baik, cukup luar biasa. Namun ada beberapa kendala yang kami hadapi, yaitu seperti pada saat mereka melengkapi berkas mereka, ada nama-nama para calon badan ad hoc atau badan penyelenggara yang terikat sebagai tercatat sebagai pengurus partai dan terikat di dalam partai politik. Itu satu kendala yang kami hadapi. Namun kami tetap melaksanakan itu dan berkoordinasi, menyampaikan, menginformasikan kepada mereka untuk mereka terus memperbaiki, berkoordinasi dengan partai-partai terkait dengan pencatatan nama mereka yang terikat dalam partai politik. Selanjutnya pada saat kita melaksanakan tahapan juga kami melakukan pendidikan pemilih, yang di dalamnya kami melaksanakan pendidikan pemilih dan juga pendidikan politik yang kami lakukan di wilayah Kabupaten Sorong. Jadi saya sudah sampaikan berkaitan dengan sosialisasi terkait pendidikan pemilih ini, kita di Kabupaten Sorong itu ada 30 distrik. Iya. Selanjutnya kelurahan kampung 253. Iya. Begitu luas, begitu besar yang membutuhkan cukup banyak ya. Iya, SDM-nya KPU benar bersama alat perangkatnya seperti badan ad hoc, PPD, PPS, yang selalu kita melakukan sosialisasi yang kami lakukan terkait dengan itu, pendidikan pemilih dan juga pendidikan politik. Selanjutnya kami juga melaksanakan sosialisasi inklusif. Itu berkaitan dengan sebuah informasi yang kami menyampaikan kepada khalayak umum atau masyarakat umum
bagaimana masyarakat mempunyai kesadaran dan tidak cukup kepada masyarakat yang mereka dikatakan normal atau fisiknya mendukung, namun juga kepada disabilitas, sehingga mereka juga bisa memberikan hak pilih mereka. Mereka juga bisa menyampaikan hak demokrasi mereka. Yang berikut berkaitan dengan Goes to School dan Goes to Campus. Ini juga masih sama terkait dengan kita sosialisasi pendidikan pemilih lebih kepada pendidikan pemilih pemula. Karena kita tahu bahwa anak SMA itu kalau mereka sudah berumur 17 tahun baru mereka mempunyai hak untuk menjadi pemilih. Jadi kami perlu melakukan sosialisasi Goes to School. Ada beberapa SMA yang kami turun dan kami memberikan pencerahan, menyampaikan sosialisasi terkait dengan pendidikan pemilih pemula. Di dalamnya juga kami menyampaikan terkait dengan pendidikan pemilih dan pendidikan demokrasi yang kami sampaikan kepada mereka. Selain itu juga Goes to Campus, itu juga kami melakukan sosialisasi kepada mahasiswa di beberapa kampus. Di mana pada pemilu dan pemilihan kepala daerah kemarin kami melaksanakan di Kabupaten Sorong itu ada kampus Unimuda dan juga ada beberapa kampus lain. Iya, baik Ibu. Goes to Campus tadi menarik ya. Saya ingat pengalaman kegiatan kita sebelumnya sempat juga kita melaksanakan nonton bareng ya di kampus Unimuda ya hari itu cukup menarik ya, banyak penonton yang antusias dari teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di kampus Unimuda ya Ibu ya gitu. Mungkin kalau kita berbicara terkait yang tadi telah Ibu sampaikan, kira-kira ada pengalaman-pengalaman unik atau cerita-cerita yang unik pada saat Ibu melaksanakan kegiatan sebagai Kepala Divisi Sosdikli Parmas dan SDM pada saat kemarin pemilu dan pilkada 2024 kita lakukan. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang menarik, yang tidak menarik, ya, pastinya suka dan duka lah ya Ibu ya. Karena pada saat itu kita melaksanakan pemilihan yang serentak. Jadi membutuhkan kesiapan kita dalam melakukan sosialisasi yang begitu masif. Lebih kepada kita di wilayah Kabupaten Sorong ini di 30 distrik. Artinya kami melakukan sosialisasi di semua distrik, bukan saja di tengah-tengah kota. Ada satu hal menarik, cerita unik ya Ibu. Ketika saya melaksanakan sosialisasi itu di salah satu distrik di Kabupaten Sorong itu namanya Distrik Segun. Kalau kita ke sana itu dengan perahu itu kita lewat di samping-samping kalau air meti itu buayanya banyak sekali. Luar biasa ya teman pemilih, buaya ini. Namun mental kita ini sudah terbentuk, memang harus kita melakukan karena itu tugas tanggung jawab kita yang harus kita laksanakan. Sekali Bu ya. Jadi kita waktu sampai di sana pada saat kita pulang di tengah kota kita tidak tahu kalau hujan. Kami di sana tidak ada hujan. Namun kita sampai di perbatasan di mana kita harus memarkir mobil kita dari kendaraan darat dan kita mengikuti kendaraan laut. Di situ kita menjumpai pada saat kita pulang ke arah darat, kita menjumpai banjir yang begitu besar. Itu kira-kira sudah sekitar jam. Itu banjir di 9 malam. Ini maksudnya banjir di apa? Sungainya, di kalinya? Oh, di jembatan. Karena ada beberapa tempat yang ada jembatan. Jadi paling banyak sudah memang kalau daerah di arah Kesegun sana itu banyak air. Jadi jembatan ada beberapa titik sekali yang harus kami lewati. Satu titik pertama tuh kami sudah susun papan-papannya dan kami lewat. Bisa. Itu airnya naik di tengah-tengah batas kaki begitu. Terus kami lanjut ke titik yang kedua di situ. Itu airnya tuh naik langsung tutup jembatan. Dia di atas jembatan sekitar 1,5 meter di atas jembatan. Tidak kelihatan ya jembatannya tidak kelihatan. Jadi kita hanya berdiri dari sebelah sini karena perjalanannya itu dia agak kemiringan, jembatannya di tengah-tengah. Jadi kami di sebelah kemiringan sebelah kami melihat ke arah sana. Itu airnya sudah tinggi sampai ya. Iya, airnya sudah tinggi dan mobil kita nih kita sudah tidak bisa buat apa-apa bagaimana mobil dan bisa lewat. Ibu
Akhirnya kita bermalam di tengah jalan. Begitu ya. Di situ tidak ada pemukiman. Namun ada satu kampung pemekaran, tapi baru hanya 2 rumah. Dan kebetulan orangnya ada. Iya. Kami pergi dan kami minta izin permisi menginap ya. Dan kami bermalam di situ sampai jam 6 pagi. Wow. Itu satu cerita yang saya tidak pernah akan luar biasa ya. Menarik bagi saya. Sangat inspiratif buat teman pemilih di rumah ya. Betapa perjuangan teman-teman di KPU itu sangat luar biasa gitu ya, menghadapi medan yang seperti itu ya, yang sebegitunya sampai dengan ada buaya, banjir, dan harus menginap, entah menginap di mana, tapi itu harus tetap dijalani ya Ibu ya, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kepada negara. Puji Tuhan kalau kami bisa lalui itu dan kami melaksanakan tugas tahapan kita dengan baik sampai hari ini, kami bisa duduk di depan sini, bisa menyampaikan bagaimana kilas kerja kita pada saat tahapan 2024 kemarin. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu, ceritanya menarik sekali ya untuk teman pemilih di rumah terkait program-program kerja ke depan, khususnya di Parmas dan SDM ya. Kira-kira strategi apa aja nih yang nanti KPU akan lakukan saat tidak dalam masa tahapan pemilu? Baik, terima kasih. Yang pastinya kita semua tahu bahwa situasi sekarang ini tidak ada tahapan yang sedang kita laksanakan. Namun tugas kami sebagai penyelenggara adalah terus menyampaikan informasi-informasi, di mana informasi terkait dengan kesiapan-kesiapan kita dalam pendidikan pemilih, dalam pendidikan politik, dalam persiapan untuk kita menghadapi pemilu-pemilu di tahun-tahun mendatang. Itu adalah suatu tugas bagaimana saya selaku Ketua Divisi Parmas dan Sosdikli Parmas dan SDM harus melakukan sosialisasi. Salah satunya yang pertama kita lakukan semakin gencar adalah melalui podcast kita hari ini dan juga informasi-informasi terkait pendidikan pemilih dan juga pendidikan politik dalam media sosial kita yang lain, yaitu websitenya KPU dan juga Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain yang harus kami laksanakan. Dengan situasi keberadaan kami yang saat ini kami lalui, itulah yang bisa kami lakukan. Terima kasih Ibu. Mungkin untuk Bapak Ketua nih terkait apa yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Yanti tentang podcast KPU Kabupaten Sorong. Nah hari ini kan perdana ya podcast KPU Kabupaten Sorong melaksanakan ini ya siarannya. Nah menurut Bapak kira-kira gimana perkembangan podcast KPU nanti ke depan atau mungkin saat ini? Kira-kira gimana Bapak? Ya, ini saya pikir satu langkah yang sangat luar biasa. Saya menyambut ini dengan positif terkait dengan podcast ini karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Divisi Sosdikli Parmas dan SDM KPU Kabupaten Sorong yang mana melaksanakan pendidikan pemilih atau melaksanakan sosialisasi kepada pemilih khususnya yang ada di Kabupaten Sorong. Ya, salah satu sarana pendukungnya adalah lewat media podcast ini karena kita tahu bersama bahwa Kabupaten Sorong ini adalah kabupaten yang sangat luas dan kabupaten yang sangat besar, terdiri dari 30 distrik dan 253 kelurahan kampung. Tidak sebanding dengan jumlah pegawai dan juga staf komisioner kita yang ada di KPU Kabupaten Sorong. Kita memanfaatkan sarana yang ada karena kita tahu bersama bahwa hampir di kelurahan kampung yang ada di Kabupaten Sorong hampir sebagian besar sudah memiliki akses internet. Nah, akses internet jadi itu dapat memudahkan pemilih atau masyarakat kita untuk mengupdate informasi-informasi terbaru. Ya, dalam hal ini bukan hanya informasi mungkin terkait dengan bantuan sosial saja ya. Ini terkait dengan informasi kepemiluan yang kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong akan memberikan informasi dan berbagi informasi update terbaru tentang penyelenggaraan pemilu dan juga hal-hal terbaru terkait dengan kepemiluan baik yang sudah berlangsung maupun yang akan berlangsung di akan datang yaitu pemilu dan juga pilkada di tahun 2029. Iya, baik Bapak. Nah, teman pemilih untuk perencanaan jangka panjang nih, bagaimana sih Bapak KPU Kabupaten Sorong menjaga semangat demokrasi tetap hidup sepanjang tahun? Ya,
kami KPU Kabupaten Sorong tetap melaksanakan semangat demokrasi ini ya. Itu tentu karena itu adalah bagian daripada tugas dan tanggung jawab yang diembankan oleh negara kepada kami, khususnya penyelenggara, yaitu dengan cara memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan berintegritas. Kita melaksanakan pendidikan pemilih kepada seluruh warga khususnya Kabupaten Sorong dan warga Indonesia khususnya, dan juga melaksanakan pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan. Inilah yang harus dilaksanakan oleh kita untuk menjaga semangat demokrasi yang akan datang. Iya, baik. Bapak, selanjutnya nih, apakah KPU Kabupaten Sorong punya rencana inovasi untuk pemilu tahun-tahun berikutnya? Ya, saya pikir itu adalah artinya kita tetap melakukan inovasi dengan berbagai program sosialisasi. Kita melakukan program sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sorong, kepada pemilih dan juga semua masyarakat, dan juga melakukan kampanye kreatif. Kampanye kreatif kepada elemen-elemen masyarakat, mungkin paguyuban pada itu semua, dan juga salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk pemilih pemula. Iya, baik teman pemilih, menarik sekali ya bincang-bincang kita hari ini ya Bapak dan Ibu. Sebagai penutup teman pemilih, mungkin teman pemilih di rumah ingin mendengar dari narasumber kita langsung nih saat ini, apa sih kira-kira pesan dari Bapak Ketua untuk teman-teman pemilih dimanapun berada yang saat ini sedang menonton podcast kita? Iya, pesan saya, mari warga Kabupaten Sorong khususnya dan warga Indonesia dimanapun berada, sama-sama kita mengupdate informasi-informasi terbaru yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan daerah maupun penyelenggaraan pemilihan umum. Kita tahu bahwa pemilihan kepala daerah itu kita memilih gubernur, bupati, dan juga wali kota serta wakil wali kota. Kalau pemilu kita memilih DPR, DPD, Presiden, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten Kota. Mari kita sama-sama terus mengupdate setiap informasi yang berkaitan dengan pemilu. Kita tahu bersama informasi terbaru pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mana ada pemisahan antara pemilu dan pilkada. Memang pemilu dan pilkada kemarin kita memilih gubernur dan juga bupati serta wali kota. Pasca putusan MK ini DPR RI, DPD, dan juga Presiden melaksanakan pemilihannya sendiri 2 tahun ataupun 2,5 tahun setelah itu akan dilaksanakan pemilu daerah atau pilkada. Itu kita memilih gubernur, DPR provinsi, DPRD kabupaten kota, serta bupati dan juga wali kota. Nah, ini hal terbaru, namun sampai dengan hari ini pasca putusan itu belum dilaksanakan, atau kami masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat dalam hal ini dengan DPR dan juga KPU RI untuk membahas tindak lanjut dari putusan MK ini. Nah, dari hal ini yang saya mengajak kepada masyarakat untuk mari sama-sama sekali lagi kita mengupdate setiap info-info terbaru dari khususnya dari KPU. Nah, ini kemarin kita melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan triwulan kedua. Saya mengajak supaya Bapak Ibu dimanapun berada teman pemilih dapat mengecek kembali apakah nama saya masih ada di dalam daftar pemilih atau tidak, ataukah saya mungkin dari TPS yang asal saya pindah lagi ke TPS yang baru. Nah, kalaupun itu belum terjadi, bisa ditanyakan kenapa saya harus pindah dari TPS yang asal ke TPS yang baru. Ini penyebabnya Pak, bisa menanyakan langsung ke kami. Dan yang berikut ada juga tahapan dari terkait dengan SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, keanggotaan partai politik. Mari masyarakat sama-sama mengecek kembali apakah nama kalian ini atau nama warga masyarakat atau nama pemilih ini ada tercatut di dalam kepengurusan partai politik atau tidak. Apabila ada tercatut di dalam kepengurusan partai politik, bisa saja melaporkan untuk kita ataupun bisa melaporkan ke partai terkait untuk ditindaklanjuti. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ini untuk Ibu Yanti ya. Kata-kata hari ini dong Ibu untuk teman-teman pemilih dimanapun berada. Baik, terima kasih. Kata-kata hari ini ya untuk teman pemilih di mana saja teman-teman berada.
Yang pastinya adalah teman-teman terus melaksanakan tugas tanggung jawab masing-masing dalam keseharian kita masing-masing, namun jangan lupa menjaga kesehatan, dan selanjutnya ingat bahwa kita terus mengupdate informasi itu sangat penting karena kita terus melihat, mengecek, ada pandangan-pandangan kita ke depan untuk bagaimana kita mengikuti pemilu dan pemilihan kepala daerah di tahun-tahun mendatang, sehingga kita tahu bahwa kita itu terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Itu penting sekali. Jadi teman pemilih jangan lupa terus mengupdate, terus mengecek informasi-informasi baru. Di sini kami KPU Kabupaten Sorong menyampaikan bagaimana teman pemilih khusus di kalangan KPU Kabupaten Sorong jangan lupa terus mengupdate informasi dalam media sosial kami KPU Kabupaten Sorong, karena kami akan terus mengupdatekan informasi-informasi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa ada putusan MK yang sementara kita masih menunggu regulasinya seperti apa. Itu kita tahu dari mana ketika kita mengupdate informasi itu, sehingga kita bisa mengetahui untuk bagaimana kita terus mempersiapkan diri kita, menjaga partisipasi kita untuk kita sama-sama sukseskan pemilu-pemilu di tahun-tahun yang mendatang. Terima kasih. Iya, baik, luar biasa sekali ya Ibu dan Bapak. Iya, teman pemilih, ternyata kerja KPU Kabupaten Sorong itu nggak berhenti meski pemilu sudah selesai ya, atau pilkada dan pemilu kemarin sudah selesai. Justru saat ini proses demokrasi sedang dibangun lebih kokoh ya. Terima kasih Bapak Ketua KPU Kabupaten Sorong, Bapak Franky Duit, dan terima kasih Ibu Yanti Kambuaya atas bincang-bincang kita hari ini yang sangat inovatif, teman pemilih dimanapun berada. Buat teman pemilih semua, jangan lupa terus saksikan podcast KPU Kabupaten Sorong dan jadilah pemilih yang cerdas untuk pemilu yang berintegritas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam KPU melayani. Bye-bye. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak.